Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin para pendengar ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta menjaga kita di atas taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari syarah matan Tuhfatul Atfal yang pertemuan lalu kita sudah memasuki pembahasan yang berkaitan dengan mad. Ya. Kalau dalam bait matan yang dibahas adalah tentu saja bab matan, ya. Wal madu asli wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wahu dan seterusnya. Ini kita dalam pembahasan mad asli dan far'i, ya. Sedang mendefinisikan terlebih dahulu tentang mad asli dan mad far'i, ya. Namun pembahasan kita saat ini adalah masih dalam pembicaraan seputar mad asli, ya, seputar mad asli. Yang kemudian ya penyusun atau pensyarah di sini Al-Ustaz Abdurrahman Fadhali hafizahullah taala menjelaskan terlebih dahulu tentang pembagian yang termasuk dalam kategori mad asli, ya, mad asli. Atau mad asli itu atau macam-macam mad di dalam Al-Quran ada yang dikategorikan juga sebagai mad asli atau mad tabi'i, ya. Sehingga di sini disebutkan terlebih dahulu rinciannya, macam-macam daripada mad yang termasuk daripada mad tabi'i atau mad asli ini, ya. Baik. Pertemuan lalu, ya, sudah kita bahas di antaranya dua di antara mad asli, ya, atau dua di antara mad-mad yang masuk dalam kategori mad asli atau mad tabi'i, ya. Yang pertama adalah mad tabi'i harfi, ya, yang termasuk daripada huruf-huruf muqatta'ah di situ, yang terdiri dari 5 huruf, yaitu hayyun, tahura, ya, ha, ya, ta, ha, dan ra, yang ada di dalam huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal-awal sebagian surat di dalam Al-Quran, ya, Hamim, Taha, ya, Yasin, dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang juga termasuk dalam kategori mad asli atau mad pokok, mad tabi'i, adalah mad iwad. Ini pembahasan terakhir kita, yaitu mad iwad. Mad iwad adalah, ya, ketika kita jumpai di akhir waqaf, ya,
Tidak mesti dia di akhir ayat, ya. Bahkan terkadang di akhir ayat pun diwasal, ya. Makanya definisinya adalah pada akhir waqaf, ya. Atau sebuah mad yang terjadi pada huruf yang bertanda fathatain, khusus fathatain, ya. Khusus fathatain dalam kondisi waqaf, maka dia akan dibaca sepanjang 2 harakat, ya. Dibaca dengan kadar 2 harakat, ya. Kecuali tak marbutah, ya. Kecuali huruf yang bertanda fathatain tadi itu tak marbutah, ya, maka dia tidak dibaca panjang, melainkan dibaca berganti menjadi huruf ha, ya, berganti menjadi huruf ha. Contoh mad iwad, ya, di sini banyak disebutkan beberapa contoh. Innalil muttaqina mafaza, za, ya, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan mad iwad, ya. Taib. Kecuali tadi huruf tak marbutah, ya. Kalau tak marbutah dia berada di akhir waqaf, ya. Berada di akhir waqaf, maka dia berubah menjadi huruf ha, ya. Tidak dibaca sebagaimana huruf yang bertanda fathatain lainnya ketika waqaf, ya, ketika waqaf. Taib. Nah, kalau tidak, di sini disebutkan dalam catatan, ya, mad iwad hanya berlaku ketika waqaf saja, ya. Sedangkan ketika wasal maka berlaku hukum nun sukun dan tanwin, ya. Taib. Kemudian waqaf pada huruf ta marbutah bertanda fathatain tidak dihukumi sebagai mad iwad, ya. Tidak dihukumi sebagai mad iwad, namun, ya, dibaca sebagai huruf ha bertanda sukun, ya. Contoh misalnya wasyajarah, ya. Misalnya wasyajaratan takhruju min tur, ya. Di sini dibaca kalau waqaf di kata syajarah, syajarah, ya. Aslinya syajaratan, tapi ketika misalnya diwaqafkan maka dibaca menjadi wasyajarah. Ini secara umum sudah diketahui insyaallah ta'ala, ya. Baik. Mad berikutnya yang juga masih masuk dalam kategori mad tabi'i atau mad asli adalah diantaranya mad silah sughra, ya. Mad silah sughra atau mad silah qasirah, ya. Mad silah sughra atau mad silah qasirah. Ya. Mad silah sughra atau mad silah qasirah adalah mad yang terjadi pada ha dhamir, ya, atau yang menyerupainya dengan syarat diapit oleh 2 huruf berharakat dalam kondisi wasal dan setelahnya bukan hamzah. Panjang mad silah sughra atau qasirah ini adalah 2 harakat, ya. Nah, ini definisinya agak panjang, ya. Meskipun agak panjang tapi sebetulnya bisa dilihat, ya, insyaallah bisa difahami dan bisa dilihat kondisinya seperti apa. Nah, kalau tadi dijelaskan, ya, mad silah sughra adalah mad yang terdapat pada huruf ha dhamir atau yang menyerupainya, ya. Ha dhamir atau yang menyerupainya, ya. Nah, jadi ha dhamir yang terdapat pada ha dhamir. Ha dhamir itu apa? Ya. Lahu, ini ha, ya. Kalau belajar bahasa Arab tahu ha dhamir, ya. Ini yang tidak belajar bahasa Arab yang perlu perkenalan, ya. Lahu, ya. Hadhihi misalnya, minhu, anhu, itu hu-nya itu, ya, atau hi. Kalau enggak hu, hi, ya. Kalau ha ini beda lagi, ya, tidak ada tidak disebut sebagai ha dhamir yang dimaksudkan dalam mad silah ini, ya. Tapi dalam mad silah ini adalah seperti yang dicontohkan, ya, di sini ada, ya, walahu, ya. Kemudian apa lagi
ya, hadhihi, ya. Kemudian dan lain sebagainya, ya. Baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan mad silah sughra atau qasirah. Tapi di sini perlu diperhatikan kalau mau disebut sebagai mad silah shaghirah, ya, atau mad silah sughra, ada setidaknya 2 syarat. Ya, setidaknya ada 2 syarat. Yang pertama di sini disebutkan diapit oleh 2 huruf berharakat. Diapit oleh 2 huruf berharakat. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, dalam kondisi wasal tentu saja. Ya, diapit oleh 2 huruf yang berharakat dan dalam kondisi wasal. Ya, kalau dalam kondisi waqaf maka tidak berlaku mad silah sughra. Ya, atau nanti ada yang disebut mad silah kubra juga. Ya. Ini tidak berlaku. Jadi berlakunya hanya ketika dia diwasalkan. Ya, ketika diwasalkan saja. Ya. Ini syarat yang pertama, yaitu diapit, ya, diapit oleh 2 huruf yang berharakat. Kalau misalnya sebelumnya ada huruf yang tidak berharakat atau dalam bertanda sukun, huruf yang bertanda sukun, maka tidak ada mad, ya, maka tidak ada mad silah ini, ya. Nah, kalau kita bisa lihat, ya, dalam mushaf itu kalau secara penulisan mad silah itu akan terlihat, ya, ada tambahan waw kecil, ya, setelah haknya itu, hak dhamirnya itu, atau tambahan ya kecil, ya. Nah, ya kecil seperti misalnya lahu, di situ ada contoh tuh, ya, lahu hadhihi, ya. Nah, di situ ada tambahan waw kecil atau ya kecil, ya, bihi misalnya, ya, bihi. Nah, itu ada tambahan ya kecil ataupun waw kecil. Kalau tidak ada itu, ya, saya rasa setiap mushaf sekarang bertanda seperti itu, ya, kecuali mungkin ada beberapa mushaf, ya. Nah, sehingga bisa dibedakan yang mana yang dimadkan dan mana yang tidak dimadkan. Baik. Kemudian, ya, itu syarat yang pertama, yaitu didahului oleh atau diapit oleh 2 huruf yang berharakat. Yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah setelahnya bukan huruf hamzah. Ya, setelahnya bukan huruf hamzah. Ya. Nah, baru bisa disebut sebagai mad silah sughra atau qasirah. Ya. Setelahnya tidak ada huruf hamzah. Kalau setelahnya ada huruf hamzah atau syarat yang pertama terpenuhi, tapi setelahnya ada huruf hamzah. Nah, ini sebetulnya masih disebut dengan mad silah, tapi nanti disebut dengan mad silah kubra. Ya, karena bisa dibaca sampai 4 harakat. Ya, bisa dibaca sampai 4 harakat. Kalau yang mad silah sughra, maka kadarnya hanya 2 harakat saja dengan 2 syarat tadi yang disebutkan. Ya. Baik. Contoh misalnya di sini hak dhamir, ya, hak dhamir yang dimaksudkan adalah maksudnya kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Ya. Nah, hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar, ya. Jadi kata ganti orang ketiga laki-laki, ya. Tunggal lagi, ya. Jadi lahu dia yang dimaksudkan adalah orang ketiga tapi laki-laki. Ya, ini baru lahu. Ada juga yang haknya ini adalah hak isyarah, ya, bukan dhamir. Ini yang menyerupai, ya. Yang menyerupai. Jadi yang dimaksudkan adalah kata tunjuk, ya, kata tunjuk atau isim isyarah di sini, ha isyarah, bukan isimnya, ya, tapi ha isyarah, ya. Taib, ha isyarah, hadhihi. Nah, ini yang menyerupai. Jadi tidak mesti hak dhamir, tadi dikatakan hak dhamir atau yang menyerupainya, ya, menyerupai hak dhamir. Ya, di sini yang dimaksud adalah kata tunjuk yang berjarak dekat untuk perempuan yang jumlahnya tunggal, ya, yang jumlahnya tunggal seperti hadhihi di sini. Nah, kemudian di situ ada catatan juga, ya, ada catatan mim jama', ya. Mim jama' ini di riwayat yang lain, ya, di riwayat Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, ya. Dan juga di riwayat Qalun sebagiannya, ya. Baik, mim jama' pada riwayat yang membaca dengan silah, ya.
Jadi ada mim jamak itu kum hum ya atau him ya. Nah, di sini mimnya itu ya mim pada kum hum atau him ini ya sebagian riwayat atau sebagian qiraat ya maka membaca dengan mad silah ya. Nah, seperti dalam qiraah disebutkan di sini qiraah Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan sebagian atau salah satu cara membaca pada riwayat Qalun an-Nafi' ya. Jadi dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Ini disebut dengan mad silah juga ya. Ini disebut dengan mad silah juga tapi bukan pada riwayat yang biasa kita baca ya, bukan pada riwayat Hafs an Asim ya. Tapi di riwayat atau qiraah Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan Qalun. Nah, itu hanya sekedar pengetahuan saja ya. Baik. Kemudian perlu juga untuk diketahui ya, perlu juga untuk diketahui tentang kaedah ya. Perlu diketahui kaedah ya tentang hak dhamir ini. Jadi tadi kita sampaikan bahwa tidak semua hak dhamir itu punya mad mad asli, mad tabi'i atau mad silah ya, tidak ketambahan huruf waw ataupun huruf ya. Ya. Tapi dia memiliki syarat yaitu diapit oleh dua huruf yang berharakat ya. Kalau sebelumnya dia bertanda sukun, misalnya sebelum haknya itu bertanda sukun, maka biasanya tidak ada huruf mad ya. Tidak ditambahkan huruf mad di situ ya. Nah, sehingga di sini disimpulkan oleh penyusun ya sebuah kaidah huruf hak dhamir atau yang menyerupainya dibaca pendek ya, dibaca pendek jika sebelum atau setelahnya terdapat huruf yang bertanda sukun ya. Jika sebelum atau setelahnya dijumpai huruf yang bertanda sukun, maka hak dhamir tersebut tidak memiliki mad ya, tidak dimadkan, tidak dipanjangkan. Contoh misalnya ma aghna anhum maluh, anhu di sini tidak dipanjangkan, dan memang secara penulisan di mushaf juga rata-rata memang tidak ditambahkan waw kecil di situ. Kenapa? Karena memang karena memang dia didahului oleh huruf yang bertanda sukun ya, didahului oleh huruf yang bertanda sukun. Contoh lagi berikutnya walahul hamdu fis samawati wal ard. Di sini tidak dibaca walahul hamd. Kenapa? Karena setelahnya dia ada huruf yang bertanda sukun sehingga tidak dipanjangkan ya. Jadi jangan sampai sebelum atau sesudahnya ada huruf yang bertanda sukun ya. Nah, contoh yang lain, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ya. Di sini apalagi dua-duanya ya, atau diapit dengan dua huruf yang bertanda sukun. Minhu, hu-nya ini diapit oleh huruf yang bertanda sukun. Sebelumnya min nun ya, hu. Setelahnya ismu ya, atau hamzah wasal ya. Jadi dua-duanya huruf sebelum dan setelahnya dia dibaca atau bertanda sukun sehingga tidak dipanjangkan hak dhamirnya. Baik, di antara contoh yang lainnya qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Di sini juga hadhihi tidak dibaca panjang. Ya, hi-nya tidak dibaca panjang dikarenakan setelahnya dia huruf yang bertanda sukun. Di situ ada hamzah wasal, ada lam syamsiyah di situ pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah, sehingga langsung masuk kepada lam yang kedua. Hadzihillah ya. Jadi bertanda sukun sehingga tidak dipanjangkan ya. Tidak dipanjangkan. Baik. Kemudian di sini dan dibaca sukun pada kata arjih ya, di dua tempat, dan fa'alqih ya.
Di sini ada beberapa lafaz di dalam Al-Qur'an yang kalau kita perhatikan jangan sampai terkecoh di situ, ya jangan sampai terkecoh. Maksudnya adalah di situ bertanda sukun, ya. Ha, ya. Ha yang seperti hak dhamir, ya. Seperti hak dhamir dan sebagiannya hak dhamir, ya. Maka dia bertanda sukun, ya. Ini beberapa lafaz di antaranya qalu arjih, ya, atau qalu arjih wa akhahu, qalu arjih wa akhahu wab'ath, ya. Qalu arjih wa akhahu wa arsil, ya. Ada lagi idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim, ya. Nah, di sini hak dhamir, ya. Hak dhamir yang ternyata kondisinya dibaca sukun secara periwayatan, ya. Taib, secara periwayatan disukunkan, ya, meskipun dia hak dhamir. Nah, kemudian ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Taib, kalau tadi kita sampaikan bahwa jika hak dhamir didahului atau setelahnya dijumpai huruf yang bertanda sukun, maka hak dhamir tersebut tidak dipanjangkan, ya. Tidak dipanjangkan, ya. Nah, ini tadi kaidah yang sudah berlaku, yang sudah kita bahas tadi di atas, ya. Sekali lagi saya ulangi. Hak dhamir, ya. Hak dhamir, kalau tadi kaidah tadi mengatakan bahwa hak dhamir tidak dibaca panjang atau tidak ditambahkan huruf mad, tidak dibaca tidak disebut sebagai mad silah ketika didahului huruf bertanda sukun atau dijumpai setelahnya huruf bertanda sukun. Masih ingat ya? Nah, ini kaedahnya tadi yang tadi kita bahas, ya, yang tadi kita bahas. Jadi hak dhamir tidak dibaca panjang, tidak ditambahkan mad silah ketika didahului oleh huruf yang bertanda sukun atau didahului atau setelahnya dijumpai huruf yang bertanda sukun. Kecuali, nah di sini ada pengecualian, ya. Disebutkan ada pengecualian, ya. Yaitu terdapat dua pengecualian dari kaedah yang tadi disebutkan pada riwayat Hafs an Asim dari seluruh jalur periwayatannya. Khusus riwayat Hafs an Asim. Hafs, ya, nanti Syu'bah di sini akan tetap sesuai kaedah, ya. Syu'bah an Asim juga, ya, tapi untuk riwayat Hafs an Asim di sini ada dua pengecualian, ya. Taib. Yang pertama adalah kondisi yang pertama atau tempat yang pertama adalah meskipun sebelumnya terdapat huruf yang bertanda sukun, namun hak dhamir tetap dibaca panjang 2 harakat. Pada surat Al-Furqan ayat ke-69, ya. Pada surat Al-Furqan ayat 69, hak dhamir di sini tetap dibaca panjang. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana, ya. Di sini fihi, ya. Dalam ayat-ayat yang lainnya tidak ada yang dibaca panjang hi-nya. Ya. Kecuali di sini saja, ya. Karena sesuai dengan kaidah yang tadi kita sebutkan. Dia tidak di sini di sini tidak memenuhi syarat seperti kaidah yang tadi disebutkan. Dia didahului oleh huruf yang bertanda sukun, ya, didahului oleh huruf yang bertanda sukun sehingga seharusnya tidak ada huruf mad di situ, ya. Nah, kenapa di sini? Ya, ini salah satu pengecualian, ya, salah satu pengecualian. Baik, yang salah satu yang saya dapati di antara alasannya, ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan hi di sini dipanjangkan adalah untuk takkid, ya, penekanan sekaligus penghinaan kepada orang-orang kafir yang memang dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dimasukkan dalam kondisi yang terhina, ya. Nah, ini takkid, ya, salah satu faedah atau hikmahnya adalah takkid takkid tentang penghinaan orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allahu a'lam. Nah, kemudian pengecualian yang kedua, ya. Pengecualian yang kedua, meskipun, ya, diapit oleh 2 huruf berharakat namun tetap dibaca pendek pada surat Az-Zumar ayat yang ke-7.
Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Yardahu lakum dibaca pendek hu-nya, padahal huruf setelahnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat sesuai dengan kaedah atau memenuhi syarat kaedah yang disebutkan tadi. Namun di sini tetap dibaca pendek ya, tidak dipanjangkan, memang karena secara periwayatan seperti itu. Nah, kemudian ada catatan di sini huruf ha seperti pada kata nafqahu atau yantahi, ya, bukanlah ha dhamir, namun ia adalah ha bagian dari asal kata, ya, sehingga tidak termasuk di dalam pembahasan ini, ya. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma, ya. Ini dari faqiha, ya, faqih maksudnya, ya. Nafqahu katsira di sini bukan ha dhamir. Lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, di sini juga ha di sini bukan termasuk daripada ha dhamir, ya. Di sini bukan termasuk daripada ha dhamir, tapi memang ha-nya di situ adalah huruf asli dari asal katanya, ya, intaha yantahi, ya. Bukan ha dhamir di situ. Sama dengan nafqahu di situ juga. Baik. Itu kurang lebih, ya, pembahasan terkait dengan mad asli. Ya, mad asli yang ternyata memiliki beberapa mad yang lainnya yang juga dikategorikan sebagai mad asli. Di antaranya tadi adalah mad tabi'i harfi, kemudian mad iwad, ya, yang terakhir yang kita bahas adalah mad silah sughra, ya. Ini mad silah sughra perlu ada tambahannya, ya. Maksudnya mad silah itu ada dua. Mad silah sughra, ada mad silah kubra, atau mad silah sughra, mad silah qasirah, ada mad silah tawilah nanti, ya. Nah, maka perlu dibedakan. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini dari sisi teori. Insyaallah kita lanjut pembahasan berikutnya tentang mad far'i, ya, di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Al-Ustaz. Demikian ikhwatal Islam sesi pertama dari program Tata Quran. Kami informasikan kembali selepas sesi tilawah nanti kami menggunakan antum untuk menyetorkan bacaannya. Silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silakan antum dapat ikut bergabung. Silakan untuk memberikan isyarat raisan terlebih dahulu. Langsung saja kita simak sesi berikutnya dan kepada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Ya, di pertemuan lalu kita sudah sampai dalam pembahasan tilawah dari surat Al-Haqqah, terakhir sampai dengan ayat ke-24, ya. Kita coba lanjutkan, ya, untuk beberapa ayat setelahnya. Di ayat 25 mungkin sampai dengan 34. Ya. Ayat 25 sampai dengan 34. Nah, seperti biasa silahkan diikuti terlebih dahulu, ya, kemudian disimak, ya, poin-poin yang disampaikan kita harapkan bisa betul-betul disimak terlebih dahulu, ya. Nah, kita menyarankan juga kepada siapapun, ya, antum yang mencoba untuk menghubungi kami di sini untuk menyetorkan pembahasan tilawah yang dibahas, ya, maka sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan atau sangat diharapkan untuk menyimak terlebih dahulu pembahasan tilawahnya, ya. Syukur-syukur kalau memang dari awal menyimak, ya, itu akan sangat baik sehingga menambah pengetahuan untuk modal membaca nanti, ya, jadi lebih maksimal. Baik. Silakan diikuti, ya, disimak dan dibaca semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Sebagian mungkin terbiasa memotong ya, nggak masalah sebetulnya kalau mau dipotong. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi ya fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, atau lebih bagus lagi kalau misalnya potongannya adalah sampai di fayaqul ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya, kemudian di mulai fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Baik. Ya, di sini kalau kita perhatikan ya, tadi sudah masuk pembahasan tentang mad silah. Ya, di sini kita jumpai ada beberapa mad silah. Ya. Kitabahu bishimalihi ya. Nah, ini termasuk daripada mad silah. Ya. Mad silah sughra yang tadi kita bahas ya. Baik. Yang ingin jadi perhatian ya, atau yang ingin coba jadi perhatian para pembaca di sini mungkin di huruf qaf ya. Huruf qaf ini seringkali kalau misalnya dalam satu ayat banyak atau terdapat huruf kaf dan qaf ya, ini biasanya agak terbawa ya, agak terbawa untuk cara membacanya, sehingga qafnya terkadang seperti huruf kaf atau bahkan memang huruf kaf di situ ya. Baik. Nah, maka diperhatikan pengucapan huruf qafnya. Kemudian yang terakhir mungkin coba dilihat di pengucapan huruf ha sukun ya. Ha sukun di akhir ayat ya. Di akhir ayat yang cara membacanya sama dengan huruf ta marbutah. Tadi sudah kita singgung juga di pembahasan teori ya. Nah, cara membacanya sama, ha dhamir atau ha sukun dengan ta marbutah ya, dibaca dengan cara yang sama. Nah, sekali lagi, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Walam adri. Coba diperhatikan qalqalahnya ya. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Baik, diperhatikan huruf qafnya qadi ya, huruf dad juga diperhatikan cara membacanya qadiyah. Bo bukan di ya, bukan dal ya, bukan dal tapi di ya, di ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Coba diperhatikan, ma aghna. Taib. Di sini huruf ghain kita ketahui bahwa dia merupakan salah satu huruf yang ditebalkan cara membacanya. Aghna, jangan jadi ao ya. Nah, sebagian terkadang membacanya ao ya. Ao ya, jadi bentuknya ao, enggak. Al ya. Biasa saja, mulutnya tidak perlu dimonyongkan ya. Aghna anni. Jangan jadi au ya, atau jadi langsung ya.
Coba diperhatikan fathahnya disempurnakan yang dimiliki oleh huruf hamzah ya. Baik. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Perhatikan huruf sin di sini ya. Jangan jadi su ya. Jangan jadi sod ya. Tapi tetap huruf sin dijaga ketipisannya. Halaka anni sultaniyah. Khudhuhu faghulluh. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Baik, coba diperhatikan. Thumma fi silsilatin dha. Ya, ikhfanya coba diperhatikan. Silsilatin dha. Silsilatin dhar'uha. Baik, sama 70 dhira'an fa. Anfa. Ya, di sini terkadang huruf fa ini ya, huruf fa ini dia ikhfanya jadi tebal, sebagian membacanya menjadi tebal. Coba diperhatikan ya cara mengikhfakannya. Nah, sekali lagi. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Baik. Azim, billahil azim. Dha dia langsung dikasrohkan ya, jangan zim ya, zim. Tapi zim ya. Kalau antum tebalkan sudah bisa langsung menebal ya, meskipun dia berharakat kasroh. Nah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. Ha huna ha. Ya, coba diperhatikan ha dengan ha-nya betul-betul dibedakan. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Nah. Ya, sampai situ dulu. Ya, insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Kita coba sekali lagi untuk pemantapan dari sisi bacaan, silahkan dimaksimalkan. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man
أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. Baik, cukup ya, insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Nah, Ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, silahkan kami buka sesi interaktif. Kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637. Atau bagi antum peserta Zoom yang bergabung, silahkan dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Tab yang pertama kami persilahkan untuk peserta Zoom ada Aba Salman. Nah, ahlan wa sahlan Abu Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, diulangi. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba afwan, syaitan ya. Syai-nya, shin-nya disempurnakan dulu fathahnya ya. Jangan terlalu buru-buru syai ya. Jangan terlalu buru-buru ke ya-nya ya. Tapi syaitani, sya-nya jelaskan dulu. Mangga. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh
ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين Diulangi. ولا يهض على طعام المسكين. Afwan, coba dijelaskan lagi haknya. Yahuddu. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. Cukup Ustaz? Ya, la bas. Ya, baik, barakallahu fiik. Sudah cukup baik. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Salman yang telah ikut bergabung. Selanjutnya kami buka kembali kesempatan bagi antum untuk menyetorkan bacaannya. Silakan dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk berikutnya kami persilakan dari peserta Zoom kembali ada Fatur. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, afwan, lebih perlahan lagi. Nggak perlu buru-buru ya. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Afwan, diulangi. Ma aghna, ghainnya dialirkan ya suaranya. Nah, Ustaz. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu faghulluh summa jahima salluh summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Coba diperhatikan huruf ra-nya. Thumma fi silsilati dhar'u. Nah. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an fasluquh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu, do. Dijelaskan lagi dodnya. Wa la yahuddu
على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. Nah, Ustaz, Nah, ya cukup. Barakallahu fiik. La bas. syukran jazakumullah. Barakallah. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Fatur yang sudah ikut bergabung. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz, dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para pendengar juga para hadirin yang ada di sini, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak bosan-bosannya ya kita mengingatkan untuk senantiasa memperbanyak tilawah ya bagaimanapun kondisinya ya. Khususnya seringkali disampaikan bahwa perlu kita untuk menjadwalkan ya, artinya betul-betul menyisihkan waktu, mengkhususkan waktu ya, mengkhususkan waktu untuk bertilawah, bukan sesempatnya ya, bukan sesempatnya, kalau sempat saja, enggak. Kalau tidak disempatkan maka tidak akan sempat-sempat nanti ya, sehingga tidak akan bertilawah ya, bukan hanya tidak banyak bertilawah, bahkan jarang bertilawah ya. Maka ini bukan ciri seorang mukmin yang betul-betul perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim ya. Terlebih sekarang kita tentu saja memasuki atau mendekati bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah di antara namanya adalah Syahrul Quran ya, dinamai dengan bulannya Al-Quran. Salah satu sebabnya dikarenakan Al-Quran turun di waktu tersebut ya. Sehingga di antara hikmahnya adalah seorang berusaha untuk memperbanyak tilawah pada bulan Ramadan tersebut ya. Nah, kaitannya dengan menjelang Ramadan ya, bukan berarti nanti pas bulan Ramadan ya banyak tilawahnya. Nah, maka di antara hal yang coba kita perhatikan ya, kalau coba kita perhatikan orang yang dia tidak terbiasa bertilawah di luar bulan Ramadan, biasanya akan sangat berat untuk membiasakan diri bertilawah di bulan Ramadan. Itu sudah hukum alam ya, mungkin kita bilang ya. Tapi memang biasanya seperti itu. Orang yang tidak terbiasa bertilawah atau jarang bertilawah, datang bulan Ramadan, dia tidak akan juga banyak bertilawah. Mungkin di hari pertama, kedua, ya masih banyak bertilawah. Tapi hari ketiga, empat, atau seterusnya, ya dia tidak akan konsisten lagi. Akan jarang-jarang saja. Ya tadi, karena memang tidak menyempatkan. Ya, tidak menyengaja untuk disempatkan atau menjadwalkan diri dengan membaca Al-Quran ya. Maka di antara saran yang kita tekankan menjelang bulan Ramadan ini, menjelang bulannya Al-Quran, adalah kita berusaha untuk menjadwalkan ya, menjadwalkan untuk bertilawah. Sehari harus setiap hari ya, harus setiap hari, entah ba'da maghrib sampai isya kah, entah sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur, ataukah setelah subuh ya, itu harus dijadwalkan. Kalau tidak seperti itu maka tidak akan pernah sempat ya, tidak akan pernah sempat. Kita bayangkan ya, misalnya sehari 24 jam untuk kerja sekian jam, untuk kegiatan ini sekian jam, untuk kegiatan ini sekian jam, atau bahkan untuk sekedar makan saja bisa jadi 2-3 jam kita punya waktu untuk makan. Untuk bertilawah masa tidak punya sama sekali? Maka ini bahasa orang Betawi mungkin kebangetan ya, kebangetan. Untuk bertilawah saja tidak punya kesempatan. Maka dari itu sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua ya, agar kita bisa
tergugah hatinya untuk memperbanyak tilawah sekaligus ya atau terlebih ketika nanti bulan Ramadan tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Tahsin Talaqi Al-Quran.